Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Muhammadin Mustafa Rasul Amin, al-mab'uts bid-dinil qawim wa manhajil mustaqim. Arsalallahu rahmatan lil alamin wa imaman bil muttaqin, amma ba'd. Alhamdulillah, teman-teman sekalian yang saya cintai karena Allah, kita pada pertemuan pekan lalu sudah membahas materi seputar bahasa Arab di bab atau di judul hidayah atau hadiyah. Di sana ada hiwar antara ibu dengan anak. Nah, di hiwar ini insya Allah kita akan coba kreativitaskan atau kita coba aplikasikan dalam keseharian kita. Karena ada beberapa pengucapan yang sering sekali kita dapati dalam keseharian kita. Nah, untuk pengaplikasiannya kita bisa coba dibuka halaman 171 ya. Di sini ada kata hawil. Tip 171. Nah, hawil sebagaimana yang kita pelajari bahwa hawil ini berarti rubahlah ya. Yang akan kita bahas adalah di halaman 171 ini. Di kata hawil. Tip. Nah, isma'u jayyidan, dengarkan dengan baik. Hawil bermakna ghayyir atau rubahlah. Kama fil misalaini, sebagaimana yang ada di dua contoh berikut. Perhatikan di sana ada kalimat hadhil ulbatu laka, hadhihi ulbatuka, hadzal waraqu lana, hadza waraquna. Taib, yang dirubah adalah kata la-nya itu dihilangkan. Taib, gitu ya. Jadi la-nya dihilangkan. Apa itu kata la? La itu menunjukkan sebuah kepemilikan. Satu contoh arti yang pertama, hadhihi ulbatu laka. Taib, bisa dibantu dengan kursornya, akhi? Nah, hadhihi ulbatu laka. Misalul awal, contoh yang pertama, hadhihi ulbatu laka. Ini ya adalah ulbah. Ulbah itu ya bungkus atau yang kemarin kita telah pelajari kotak permen gitu ya. Ini adalah sebungkus ya, bungkus kotak permen laka, milikmu. Hadhihi ulbatuka. Langsung dipakai, dihilangkan la-nya dan alif lamnya. Taib. Hadhihi ulbatuka. Jadi alif lamnya dihilangkan, kemudian la-nya juga dihilangkan. Kenapa? Di situ kalau kita belajar yang namanya nahwu shorof, teman-teman sekalian, ya dijadikan ka-nya itu ya dijadikan sebagai domir ya, sebagai domir jar muttasil. Jadi domir jar muttasil atau domir yang memiliki i'rab jar. Di situ menempati makhraj mudhaf, menempati i'rab ya yang disebut dengan mudhaf wal idhafah atau mudhaf wal mudhaf ilaih. Gitu ya. Jadi ka-nya di situ jar sebenarnya. I'rabnya adalah fi mahalli jarrin. Gitu ya. Jadi itu dalam ilmu nahwu. Yang di mana huruf sebelumnya atau kalimat sebelumnya itu harus nakirah. Karena antara isim dengan isim gitu ya. Ini isim domir, ka-nya ini. Kemudian ulbatun itu juga isim. Harus menjadi isim nakirah, tidak boleh menjadi isim ma'rifah. Apa itu nakirah Ustaz? Apa itu ma'rifah? Boleh dicatat. Kalau nakirah itu tidak ada alif lamnya, jadi umum, gitu ya, umum. Kalau ma'rifah itu adalah kata yang khusus, biasanya ditandai dengan alif lam, gitu ya, alif lam.
Kenapa dalam Al-Quran selalu mengucapkan kata al gitu ya? Alhamdu, al-qari'ah gitu kan? Al-adiyat gitu kan? Al maksudnya adalah sesuatu yang ma'ruf yang sudah sering ya kita pahami, kita dengar atau maknanya itu jelas. Itu namanya alif lam. Fungsinya seperti itu. Tapi kalau sudah bersambung dengan domair atau dengan kata ganti yang lain, maka dia sudah tidak menjadi ma'rifah, ya, harus dihilangin. Itu namanya musnad wal isnadu alaih. Jadi sesuatu yang disandarkan. Hadihi ulbatuka. Ini apa namanya? Ini kotakmu, gitu ya. Ini sebungkus permen kamu, gitu ya. Kemudian yang kedua dilihat, contoh yang kedua, hadal warokulana. Kertas ini punya kami. Ini punya kami, beda. Kertas ini punya kami, gitu ya. Ini kertas kami, beda. Ini kertas kami. Yang kedua, hada warokuna. Ini kertas kami. Kalau yang pertama ada alif lamnya, kertas ini punya kami, gitu ya. Kertas ini punya kami dengan ini kertas kami. Sama-sama sebenarnya maknanya, tapi kalau dalam tarkib ya dalam ilmu nahwu gitu ya, memang di buku ini tidak dipelajari secara berurutan tentang ilmu nahwu gitu ya. Tapi luar biasa sebenarnya buku ini sudah mengajarkan kita tentang bagaimana kalau antara isim dengan domir itu bersambung. Apakah pakai alif lam? Al-qalamuka, nggak boleh. Qalamuka, nggak boleh pakai al-qalamuka. Qalamuka langsung. Tidak boleh pakai al. Begitu ya. Jadi itu salah satu di antara tatbikiyah, praktek dari apa yang kita pelajari dalam ilmu nahwu. Begitu ya. Oke, perhatikan teman-teman sekalian. Yang kedua, perhatikan hadal warokulana menjadi hada warokuna. Menghilangkan alif lam dan juga la-nya. Baik. Sekarang kita na'ti ila as-su'al. Kita akan masuk ke surah soal yang pertama. Fi nahiyah fi soal awal hadhil hakibatu lahu. Taib likulli nafran an yujibu isnan min soalan. Taib. Setiap di antara teman-teman untuk menjawab dua soal. Ya, taib. Di situ ada hadal hakibatu lahu dengan hadal faturu laha. Diganti ya sebagaimana yang ada di contoh. Taib. Saya minta kepada Mega, tafadhal. Hazihi hakibatuhu. Dibaca dulu. Soalnya dibaca dulu. Hadhil hakibatu lahu menjadi. Iya. Nah, Ustaz. Hazihil hakibatu lahu. Hazihi hakibatuhu. Naam. Hasan. Hazil fatirulaha. Naam. Hazi fatiruha. Apa tuh? Hadal faturulaha. Hazal faturulaha. Haza faturuha. Naam. Ahsan. Barakallahu fiki. Bagus ya. Hadal hakibatu lahu menjadi hadhil hakibatu lahu menjadi hadhihi hakibatuhu. Hadal faturu laha menjadi hada faturuha. Gitu ya. Ahsanti. Barakallahu fiki. Selanjutnya akhina Zaid, tafadhal. Hazihil hadiyatu laki. Naam. Hadhil hadiyatu laki. Coba artiin hadiyatu laki. Hadiyatu laki itu
Saya Ustaz. Hadiah. Hadiah. Hadiah ya Ustaz. Hadiah. Ini adalah hadiah. Ini hadiah apa? Ini hadiah untukmu. Untukmu. Iya, atau punyamu. Laki itu punyamu. Ini hadiah milikmu. La itu menunjukkan milik. Ini hadiah milikmu. Ini hadiah milikmu. Ya, milikmu. Laki itu buat perempuan ya. Laki buat perempuan. Terus? Diubah menjadi hazihil hadiyatuki. Nah, menjadi ini hadiah. Ini hadiahmu. Ini hadiahmu. Ya, pertama kan hadiah ini untukmu. Hadiah ini untukmu. Menjadi ini hadiahmu. Gitu ya. Ini hadiahmu. Hada hadiyatuki. Ini hadiahmu. Gitu kan? Ini hadiahmu dengan hadiah ini untukmu. Yang pertama kan hadiah ini untukmu. Kemudian yang kedua, ini hadiahmu. Yang keempat, coba lanjutkan. Hadal muli. Hazal kolamuli. Artinya ini pulpen milikmu. Pulpen ini. Milik. Pulpen ini. Pulpen ini. Ya. Milikku. Diubah menjadi hazal kolami. Hada nggak pakai alif lam. Haza kolami. Ini pulpenku. Iya, jadi yang pertama itu sebutkan dulu ma'rifatnya. Ma'rifat itu adalah sesuatu yang ingin diketahui. Gitu kan? Ma'rifatnya apa? Al-qalamnya. Maka al-qalamnya disebutkan dulu. Ini tata cara mengartikan dengan baik. Jadi al-qalamu, gitu kan? Hadzal qalamu li. Al-qalamu dulu artikan. Pulpen ini, gitu kan? Li, punyaku. Menjadi hada qalami. Ini pulpenku. Gitu kan? Pulpen ini milikku. Ini pulpenku. Gitu, akhi. Coba di kenapa? Ya, coba difokuskan lagi. Terokis marrah. Di nomor 1, nomor 2 sama juga artinya. Selanjutnya nomor 5. Tafadhal kepada Anis Fauzia. Tafadhal. Ukhlina. Hadhihi qorotulaka. Hadhihi qorotuka. Qorotuka. Iya, qorotuka. Artinya. Soalnya dulu diartikan. Hadhil qurratulaka, artikan. Qurrat itu apa ya Ustaz? Lupa soalnya. Bola. Oh, bola ya, qurrat. Coba diartikan di bukunya. Ini bola milik. Bola ini, bolanya dulu. Bola ini. Oh, iya. Bola ini milikku. Bola ini milikku. Dan bola ini. Bola ini milikku. Ini bolaku. Oh, kayak gitu. Jadi sebutin dulu ma'rifatnya.
bola ini milikku. Bola ini milikku dan ini bolaku. Iya, Oh. ini bolaku. Gitu ya. Taib, yang keenam. Hadal hablu lana. Hadzal hablu lana. Hadza habluna. Coba artiin. Hablu itu kabel bukan Ustaz ya? Tambang. Oh, tambang. Ya boleh tambang, boleh apa namanya charger, kabel charger boleh. Ayo, Kabel ini milik. Ya, kabel ini milikku. Kabel ini milik mereka. Dan ini kabel mereka. Lana tu kami. Itu Ustaz. Kenapa Kami. Ustaz? Lana itu kami. Oh, kami. Kabel ini milik kami. Dan ini kabel kami. Ini kabel kami. Gitu ya, Ahsan. Coba diulangin lagi yang pertama. Ahsanti. Fokus lagi ya buat ngertiin, belajar buat ngertiin. Jadi tata cara ngertiin yang baik dimulai dari ma'rifatnya dulu. Hadal masjidul kabir. Gitu kan? Hada masjidul kabir. Bukan ini masjid yang besar, bukan. Masjid ini yang besar. Gitu kan? Boleh. Di awal dulu dari masjid. Masjid yang besar ini. Gitu kan? Baik, gitu ya. Selanjutnya 1 sama 2 lagi, ulangin lagi. Mardiani, tafadhal. Hadhil haqibatu lahu. Hadhihi haqibatuhu. Hadal faturu laha. Hada faturuha. Artikan. Ini tas ini miliknya laki-laki. Ini tas miliknya. Ini tasnya. Ini tasnya, iya na'am. Ini tasnya. Hadzal faturu laha. Ini sarapan. Sarapan ini miliknya perempuan. Gitu. Jadi dari sarapan dulu. Baik. Ya. Sarapan ini sarapannya. Ini sarapannya. Pertama, sarapan ini miliknya. Ini sarapannya. Gitu. Oke, yang ketiga dan keempat. Ulangin lagi biar lebih bisa lagi buat ngartikan. Muhammad Hasan. Tafadhal. Akhi. Hadhil hadiyatu laki. Jadi hadhihi hadiyatuki. Rabi hadza qalamuli. Jadi hadza qalami. Naam. Ahsan. Artikan. Ini hadiah untuk kamu perempuan. Nomor 4. Ini pulpen saya. Naam, ini pulpen saya. Terus yang kedua, ini lagi. Yang keempat, pulpen ini, soalnya dulu pulpen ini milik saya. Dengan laki-laki. Dengan jawabannya apa? Jawabannya pulpen ini milik
Saya laki-laki. Bukan lagi. Yang pertama soalnya artinya begini, pulpen ini milik saya. Kemudian dirubah menjadi ini pulpen saya. Gitu. Ini pulpen saya. Nggak ada kata milik lagi. Li kan artinya milik atau punya. Gitu ya. Jadi dihilangkan. Baik. Itu ya. Jadi fokus ke kata li-nya itu. Kalau nggak ada li-nya nggak usah diartikan punya. Begitu kan? Jadi langsung. Makanya dinamakan kalau dalam bahasa Arab di antara alamat daripada isim selain dari tanwin, alif lam ya, yaitu al-idhofah atau musnad, isnad wal musnadu alaih. Itu kan khotamu zahabin. Jadi pulpen khotam zahabin, cincin emas. Ya, jadi khotam bukan al khotamu zahabin. Jadi khotamun zahabin. Semuanya dinakirah. Awalnya dinakirahkan sebagai mudhofnya. Gitu. Jadi itu diantara alamat daripada isim kalau kita pelajari di bab tentang nahu, gitu ya. Tapi tadi sudah kasih tahu, pokoknya kalau ada dua isim yang disambung jadi satu, begitu kan, menjadi mudhof atau idhofah, mudhof ilaih atau isnad wal musnadu alaihi, maka isim yang pertama itu tidak boleh ma'rifah. Apa itu ma'rifah tandanya Ustaz? Tandanya itu adalah alif lam. Kalau nama enggak apa-apa, boleh kalau nama. Cuman kalau isim yang memang memakai alif lam harus dihilangkan alif lamnya. Gitu ya. Kalau biasanya nama kalau nama misalkan nama orang itu bukan musnad wal isnadu alaih. Jadi masuknya nanti na'at atau sifat. Muhammadun as-sagir. Jadi Muhammad yang paling kecil. Muhammad al-Fatih. Gitu kan? Enggak ada Muhammad Fatih, enggak ada. Tapi pakai Muhammad al-Fatih. Gitu ya. Jadi makanya kalau namain anak atau kita punya anak kayak gitu kan, ingin namain anak, setelahnya juga namanya isim atau bukan sifat lah, entah itu sifat, maka diberikan alif lam. Sebagaimana Abdun Azizun, nggak boleh namanya Abdun Aziz, harus pakai alif lam yang kedua sebagai sifatnya, Abdul Aziz, gitu ya. Abdul Aziz, nggak boleh Abdun Aziz. Abdun itu suatu nama begitu ya, maka setelahnya harus ma'rifat. Nakirahnya nggak boleh namanya misalkan al-abdu al-azizu, nggak boleh. Jadi harus nakirah yang pertama. Oke, selanjutnya nuwasil. Ya, kita nggak usah terlalu pusing-pusingkan. Pokoknya intinya begitulah ya. Nah, kita fokus ke memperbanyak mengetahui mufradat dulu aja di buku satu ini. Ajib anil as'ilah al-atiyah. Perhatikan, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Ma hadiyatul Nah, ini coba kita kembali ke halaman ke-169 akhi. Tapi sebelumnya saya akan bacakan dulu pertanyaan-pertanyaannya ya. Ma hadiyatul apa hadiah dari ibu? Limanil hadiyah, untuk siapa hadiahnya? Kam qita'atan fil ulbah, berapa biji ya pada setiap kotak permen. Man hasabal qita', siapa yang menghitung bijian itu? Ma khata Ahmad, apa yang membuat Ahmad salah? Mada tuhibbu minal halwa, apa yang paling kamu sukai dari permen? Baik. Ya, sekarang kita kembali kepada hiwarnya. Tafadhal dibuka 169. Nah, perhatikan di sini teman-teman sekalian, saya akan baca dulu. Hadhil hadiyatu lakum ya Ahmad wa ya Mustafa wa ya Huda. Ke 169. Ini hadiah untuk kalian wahai Ahmad, wahai Mustafa dan Huda.
Al-aulad, anak-anak, syukran ya Umi, terima kasih ibuku. Al-aulad mal hadiyah, apa hadiah itu? Mengatakan ulbatu halwa, ulba al-halwa, atau kotak permen. Ahmad, kam qit'atan fil ulbah, berapa biji pada setiap kotak permen itu? Uhsub ya Mustafa, hitunglah wahai Mustafa. Mustafa khamsa asyarah. Jadi Mustafa yang hitung ya. Ada berapa jumlahnya setiap potong? Khamsa asyrata. 15. Jadi setiap kotak permen ada 15 biji permen. Huda liwahid khamsu qita'in. Setiap ulbah, setiap kotak permen ada 5 potong, gitu ya. Ahmad jamil, bagus. Wahidah li Mustafa wa wahidatan li. Satu untuk Mustafa dan satu untukku. Wahidatan li Huda wa wahidatan li. Satu untuk Huda dan satu untukku. Wahidatan li Mustafa wa wahidatan li. Satu untuk Mustafa dan satu untukku. Wahidatan li Huda wa wahidatan li. Satu untukku dan satu untuk Huda dan satu untuk Huda wa Mustafa. Huda dan Mustafa mengatakan, mada taf'al, apa yang kamu lakukan wahai Ahmad, maksudnya gitu ya. Hada khata, ini adalah salah, kamu ngitungnya salah. Wa na'man gitu ya. Setiap saya dapat, kamu juga dapat. Si Huda dapat, kamu juga tetap dapat. Jadi kamu dapatnya malah banyak nanti. Gitu ya. Baik, sekarang kita masuk kepada pertanyaan yang tadi. Tafadhal iftahu, dibuka. Ma hadiyatu Mega, apa hadiah dari ibu? Ulbah. Naam. Ulbatu apa? Ulbatu halwa. Hadiyatul ulbatu halwa. Taib, ahsanti. Liman ditulis kalau punya bukunya. Limanil hadiyah, untuk siapa hadiah ini? Taib, akhina Awi, tafadhal. Limanil hadiyah? Al hadiyatu lil aulad. Sebutkan namanya. Al hadiyatu li Ahmad wal Mustafa wal Huda. Taib, ahsanta. Bagus. Kam qit'atan fil ulbah? Ani Mardia. Fil ulbah 15. 15 apa? Halwa. Apa? Qit'atan. Qit'atan, na'am Ustaz. 15. Kam qit'an? Taib, qit'atan. Man hasabal qita' Zaid, tafadhal. Tadi itu Mustafa ya Ustaz. Naam. Man hasabal qita'. Man hasabal qita'. Hasabal qita'. Hasabal qita'. Itu Mustafa Ahmad. Mustafa. Naam, Mustafa. Ahsanta. Bagus. Ma khata Ahmad. Apa kesalahan Ahmad? Apa kesalahan Ahmad? Saya aja yang jawab ya. Kesalahan Ahmad. Ma khata Ahmad. Ya. Khata Ahmad ayahsiba likulli qit'atin minal halwa. Atau likulli ulbatin minal halwa. Jadi kesamaan Ahmad itu adalah ayahsiba. Dia menghitung, gitu ya. Menghitung setiap kotak permen, gitu ya. Jadi salahnya di situ. Susah kalimatnya, Ustaz. Ya, ini makanya dikreativitaskan. Ya. Taib. Sekarang yang keenam, mada tuhibbu minal halwa? Taib. Mada tuhibbu minal halwa? Apa yang kau sukai dari permen itu? Tafadhal. Akhina Awi. Di annal halwa lazizat. Baik, di anna halwa
Ladzid. Baik, tafadhal ahsan. Selanjutnya, Ani Mardia. Mada tuhibbina min al-halwa? Lianna halwa apa ya Tat ya? Suka permen kan? Enggak selalu. Anggap aja suka. Apa? Apa yang disukai dari permen? Misalkan ta'muhu apa? Ta'muhu halwa kamisli hayati. Rasanya manis bagaimana kehidupanku. Enggak apa-apa. Gimana tadi kalimatnya? Lianna halwa ta'muhu apa ta'muhu apa saja ta'muhu ra'in rasanya yang unik gitu, boleh ta'muhu unik, atau lianna al-halwa ini dalam dunia kedokteran ya. Saya baca dalam buku dokter itu sebenarnya makan permen itu bagus. Enggak dilihat kita udah tua apa anak kecil ya. Makan permen. Cuman permennya bedain. Jangan yang terlalu banyak manisnya. Begitu kan. Ada yang memang buat kesehatan. Kalau anak-anak ya memang permennya rata-rata yang sukanya manis. Kalau kita yang dewasa sebagaimana permen jahe, permen tolak angin, gitu kan. Permen karet. Begitu. Itu bagus buat mengendorkan otot-otot yang ada di gigi sama yang ada di sini di di pipi supaya bisa menghindari stroke. Kenapa orang stroke tuh? Karena dia selalu tegang mukanya, begitu ya. Makanya Nabi SAW mengatakan ya aksiru bidzikrillah, sering-seringnya berzikir kepada Allah. Kenapa? Kalau orang sering berzikir kan mulutnya selalu ngegayem gitu bahasanya. Selalu bergerak begitu kan. Asyhadu anna subhanallah subhanallah kayak gitu ya. Kalau kita khaliyatan min dzikri, sedang mungkin kosong dari zikir, ya makan permen aja. Saya pun demikian. Kalau lagi di jalan apa gimana, saya kadang makan permen. Tapi permennya yang mungkin kadar gulanya tidak terlalu tinggi gitu ya. Jadi li'annal al-halwa wasilatu li sihhati al-jism. Karena permen itu salah satu di antara wasilah untuk menyehatkan tubuh. Gitu ya. Wasilah li sihhati al-jism. Wasilah itu adalah salah satu di antara perantara untuk menyehatkan badan. Gitu. Waktunya Mardia nih. Fahimti? Nah, Ustaz. Baik, selanjutnya kita lanjutkan aja. Selanjutnya ya. Tadribat. Tafadhal ifta safha 172. Afwan Ustaz, ana uridu an usulah. Baik. Salah soalan. Naam. Tadi itu ana sebutnya kan di lima nih untuk siapa hadiah itu? Nah, hadiahnya kan ana bilang tadi al hadiyah tuh li Ahmad wal Mustafa. Kalau ada alif lam salah ya? Wa Mustafa harusnya. Naam, wa Mustafa. Al Mustafa itu sifat. Kalau pakai alif lam itu menunjukkan sifat. Padahal dia nama. Kecuali memang nama dia ada alnya. Ustaz. Yang kedua tadi Ustaz bilang an yahsiba. Kalau an yahsabu lain artinya Ustaz. Beda. Itu dalam ilmu nahwu namanya an itu menasobkan, memberikan harokat fathah pada setiap fiil setelahnya. An yakuna, ya, contohnya kalau di isim itu innallaha itu. Jadi namanya i'rabnya nasab. Nasab itu artinya i'rabnya berharokat fathah. Begitu ya. Jadi nggak boleh an yahsibu, an yahsiba.
An yatlubal al-ilm. Gitu. Tip, soal salis. Al-halwa mudzakkar au muannas? Halwa muzakkar. Oh, berarti laziz Ustadz ya, bukan lazizah. Naam, laziz. Tapi boleh, lazizah juga boleh. Ini pelajaran lazizah yang dulu pernah kita katakan. Tak marbutoh itu untuk menunjukkan apa? Mesti ingat. As-su'alu so'bun dengan as-su'alu so'batun. Bedanya apa? Oh, nah, Ustadz. Sangat susah dan susah. Nah, betul. Jadi kalau menunjukkan sangat manis, lazizah. Gitu ya. Jadi untuk ta'kid. Untuk menunjukkan suatu hal yang memang meyakinkan orang begitu. Kalau benar-benar hal tersebut enak. Kaifa ta'mu ad-dajjaj? Ladzizah. Kayak gitu. Boleh, apa-apa. Bagaimana rasa ayam itu? Ladzizah. Sangat enak sekali. Beda ladzid, enak. Tapi ladzizah itu lebih enak. Jadi penggabungan antara muannas dengan muzakkar double. Artinya enaknya sangat gitu ya. Itu kalau dirincikan. Kenapa ada tak marbutohnya menunjukkan ta'kid muannas dengan muzakkar plus artinya enak sekali. Begitu akhi. Baik Ustaz. Barakallahu fikum. Wa iyyakum wa barakallahu lak. Baik, selanjutnya tadribat. Coba dibaca satu orang. Di situ ada tulisan Arab gundul tuh. Siapa yang mau baca? Silakan. Halaman pertama tadribat awal 172. Ana coba Ustaz. Baik, takallam. Hatu ya Ustaz. Hatu. Hati. Hati as'ilatu wa ajubatu Wa musta'inan ajwibah. wa ajwibatu musta'inan bima tasma'. Bainal qausaini kama fil misal. Seringnya itu kalau ada, perhatikan ini tata cara baca ya. Seringnya, sering bukan berarti harus kayak gitu, enggak. Seringnya aja. Jadi seringnya itu kalau ada alif di kata misal itu, perhatikan kalau ada huruf kedua setelahnya alif, biasanya huruf pertamanya itu harokatnya kasroh. Seringnya begitu, ya. Kasroh kemudian fathah. Seringnya begitu. Fil misal, bukan fil masal. Taib. Berikanlah, maksudnya berilah pertanyaan dan jawaban dengan menggunakan kalimat yang ada di dua tanda kurung itu. Baik, yang pertama, isma'u jayyidan. Masjid, perhatikan contohnya. Limadza tadhhabu ilal masjid? Adhabu ilal masjidi lis-shalah. Gitu ya. Adhabu lil masjidi lis-shalah. Jadi ada dua kalimat dibikin. Nah, ini kalau yang mau masuk Lipia ini biasanya ada soal kayak gini nih. Ya. Jadi bikin dua kalimat dari bikin satu kalimat gitu kan dari dua contoh, misalkan pertanyaan dengan jawaban. Nah, masjid dengan sholah dibuat. Ini kreativitas. Karena di Lipia itu pakai buku ini. Jadi untuk masuk menunjukkan bahwasanya dia bisa masuk di takmili gitu kan. Kalau i'dad itu gampang. Kalau i'dad itu ya paling cuman huwa, ma maknan huwa, artinya huwa humahum. Jadi sederhana lah kalau masuk i'dad. Yang penting pemberkasannya aja bagus. Itu kalau antum mau masuk Lipia ya. Tapi kalau masuk kelas takmili itu biasanya buat perangkaian kata seperti ini. Ada masjid, ada sholah, bikin ya pertanyaan dengan jawaban. Taib, di sana ada maktabah al-qiraah. Tafadhal. Anis Fauzia, sudah ada belum Anis? Oh, udah. Oh, lagi off. Mega, silakan. Mega. Maktabah qiraah. Tinggal diganti aja itu. 5 tinggal diganti aja masjidnya dengan sholahnya.
Ya. Mega, tafadhal. Oh iya, lupaan mut. Limaza tashabu ilal maktabah. Naam. Azhabu ilal masjidil Ilal maktabah. Oh ya. Azhabu ilal maktabah azhabu ilal maktabatil qiraah. Maktabati lil qiraah. Maktabati. Azhabu ilal maktabati lil qiraah. Lil qiraah. Artiin coba. Kenapa? Kenapa? Limaza itu artinya kenapa? Maktabah artinya perpustakaan. Kenapa kamu ke perpustakaan? Pergi. Oh, kemana? Kenapa kamu pergi ke perpustakaan? Azhabu Qiraah itu belajar ya Ustaz? Membaca. Membaca, ya membaca. Azhabu, saya pergi. Saya pergi ke perpustakaan untuk membaca. Ya, bagus. Saya pergi ke perpustakaan untuk membaca. Santi. Bagus. Al-mal'abu tadrib. Akhina Zaid. Tafadhal. Limaza tazhabu ila Madrid. Ilal mal'ab. Mana tadi itu? Ilal mal'ab. Naam. Azhabu ilal mal'ab. Ilal mal'ab. Lit tadrib. Nah, lit tadrib. Bagus. Artiin. Kenapa kamu pergi ke lapangan? Aku pergi ke lapangan karena aku pergi ke lapangan untuk tadrib itu berlatih, Ustaz. Ya, berlatihan, training. Jadi aku pergi ke lapangan untuk berlatih. Ya, untuk berlatih. Baik, ditulis tadrib artinya apa. Oke. Selanjutnya, barakallahu fiki. Al-mat'am al-ghada. Akhina Awi, tafadhal. Al-goda. Karena gak ada tasdid berarti dibaca alif lamnya, Ustaz. Berarti lil goda nanti ya. Ya, betul. Lil goda. Kalau tadi kan ada tasdidnya, berarti lit tadrib di sekolah. Berarti limadza tadhhabu ilal mat'am? Adhabu ilal mat'am lil goda. Lil goda. Ahsan. Tarjim. Kenapa kamu pergi ke restoran? Dapur atau restoran? Restoran. Kalau dapur itu matbakh. Oh, baik. Kenapa kamu pergi ke restoran? Saya pergi menuju restoran untuk makan siang. Nah, ahsan. Bagus. Karena makan siang. Untuk. Oh ya, ilah ya. Nah, ya, li itu bisa untuk, bisa karena. Ya, pokoknya artiin dengan bahasa yang paling mudah aja dipahami. Oke? Jadi perhatikan antara matbah dengan mat'am. Bedain. Kalau mat'am itu adalah dapur besar. Atau kita sebut namanya tempat makan besar itu namanya restoran. Gitu ya. Itu mat'am. Makanya antum kalau ke Saudi nyarinya jangan matbah. Ainal matbah gitu ya. Matbah itu ya berarti dapur rumah
Matbah itu dapur rumah, jadi cuma dapur satu doang kecil. Kamu buat masak air, masak telur, masak mie gitu ya. Itu namanya matbah gitu ya. Tapi kalau mat'am itu dapur besar ya. Atau kita sebut restoran. Untuk nanya di situ wainal mat'am, sebutin mat'amnya apa yang mau datangi gitu kan. Wainal mat'am. Mat'am mat'am Abu Hilal misalnya. Oh, hunaka. Berarti restoran itu namanya. Gitu ya. Jadi bedain mat'am dengan matbah. Sama-sama artinya dapur, cuman size-nya itu lebih besar atau lebih kecil. Baik. نواصل رقم الرابع المريض زيارة. تفضل سنا مردياني. المريض الزيارة. ماذا تذهب إلى المريض؟ أذهب إلى المريض للزيارة. تفضل ترجم. Kenapa kamu pergi ke orang sakit? Saya pergi ke orang sakit untuk berkunjung. Untuk berkunjung. Ahsanti. Bagus. Selanjutnya hakibah istirahah. Hadiqah istirahah. Tafadhal. Hasan. Akhina. Tafadhal. لماذا تذهب؟ نعم ست. تفضل. لماذا تذهب إلى الحديقة؟ أذهب إلى نعم صحيح. إلى الحديقة للاستراحة. نعم. طيب ترجم. Kenapa kamu pergi ke kebun? Saya pergi ke kebun untuk beristirahat. Nah, untuk beristirahat. Baik. Ahsan, bagus. Barakallahu fiik. Selanjutnya, hadal mungkin soalul akhir ziyadah mungkin hatta rukmu rabi. Baik. Perhatikan ajib anil as'ila al-atiyah musta'inan bima tasma' bainal qusaini fil misal fi misalaini. Baik, ajib anil as'ilah. Ajib anil as'ilah bermakna jawablah dari pertanyaan berikut dengan bantuan bima tasma' apa yang engkau dengar bainal qausaini di antara dua kurung. Qausain itu dua kurung ya. Kama fil misal, sebagaimana dua contoh. Perhatikan. Limadha tadhhabu ilal marid az-ziyarah? Adhhabu ilal marid az-ziyarah. Hampir sama sebenarnya kayak yang tadi. Ya, dibuat seperti itu pokoknya ya. Liman hadhihi tawabi' sadiqi. Hadhihi tawabi' li sadiqi. Berarti tambahin li ya. Tafadhal. Satu orang jawab dua. Kepada Ukhtina Mega, silakan. Limadha tadhhabu ilal maktabah al-qira'ah? Hazi. Limadha dulu. Limadha tazhabu ilal maktabah? Limadha tazhabu ilal maktabah? Jawabannya hazihil adhabu ilal maktaba lil qiraah. Bagus, ahsan. Liman hadzal qalam al liman hadzal qalam al muhaddisu. Hazihil qalam hazihil qalamu hazihil qalamu li muhandis. Lil muhandis. Li muhandis boleh. Li muhandis. Hazihi qalamu li muhandis. Ahsanti, bagus. Selanjutnya Tadi hadhil qalam bukannya qalam muadzakkar Ustaz. Berarti hadza. Hadzal qalam, na'am. Hadzal qalam li muhandis.
Perhatikan jangan hadhihi ya. Qalam itu apa? Muzakkar. Ulangi lagi coba. Kolam. Mm-mm. Liman Liman hazal qalamu li muhandis. Aha, ahsanti. Bagus. Raqmu khamis. Akhina Zaid. Tafadhal. Limada tadhhabu ila al-mal'ab? Limaza tadhhabu ilal mal'ab? Adhabu Mm-mm. ilal mal'ab lil tadrib. Mhm. Terus Nomor 6. liman Liman hadhis sohafah. Mhm. Hadhihi sohafah lil ustad. Ya Ustaz. Coba teman-teman semuanya langsung coba berusaha buat mengartikan aja ya sendiri ya. Jadi kalau nggak tahu Ustadz ini apa artinya, tanyain. Misalkan tadi berusaha buat mengartikan sendiri. Limadza tadhhabu ilal maktaba adhhabu ilal maktaba lil qiraah. Kenapa kamu pergi ke perpustakaan? Aku ke perpustakaan untuk membaca. Liman hadzal qalam? Pulpen siapa? Pulpen ini gitu. Liman hadzal qalam? Punya siapa pulpen ini? Pulpen ini milik muhandis ya. Kemudian muhandis itu apa Ustaz? Muhandis itu apa namanya? Arsitek. Yang orang suka ngebangun itu ya, atau insinyur lah boleh juga artinya, hampir sama lah. Limadza tadhhabu ilal mal'ab? Kenapa kamu pergi ke lapangan? Aku pergi ke lapangan untuk latihan. Liman hadhihi sahifah? Punya siapa? Sahifah itu artinya file, dokumen gitu ya. Dokumen ini. Nah, maka dokumen ini milik Ustadz. Jadi berusaha teman-teman buat ngertiin sendiri. Nanti kalau nggak tahu artinya apa, baru ditanyakan ke ana. Baik, ahsantum? Fahimtum jami'an? Alhamdulillah. Fahimna. Liman hadzal manzili limadza tadhhabu ila al-mat'am? Ani Mardiyah, tafadhal. Nah. Limadza tadhhabu ila al-mat'am? Adhabu ila al-mat'am lil qada. Kenapa kamu pergi ke restoran? Saya pergi ke restoran untuk makan siang. Man hadzal manzil? Hadzal manzil li akhi. Untuk siapa rumah ini? Rumah ini untuk saudara laki-lakiku. Ahsanti, bagus. Raqmu tasi' wa raqmu 'ashir. Hasan Basri, tafadhal. Limadza tadhhabu ilan nadi? Tadhhabu ilan nadi lil istirahah. Naam, li istirahah. Liman hadhil haqi? Hadza Ustaz. Haqibah. Liman hadhil haqibah? Hadhil haqibah at-tajir. Lit tajir. Lit tajir. Baik, tarjim. Kenapa kamu pergi ke ma makna an-nadi Ustaz? Baik. Liman ya'rif ma makna nadi? Falaihi ayyan sura akhah. Liman ya'rif? Siapa yang tahu apa arti nadi? An-nadi bermakna lapangan. Gor. Gor, Ustaz. Atau ya di sini ya, an-nadi boleh artinya gor. Atau juga boleh kita artikan serambi. Serambi itu apa sih namanya? Kalau rumah tuh ada depan tuh, apa namanya? Teras. Depan? Betul. Pelataran atau teras. Gitu ya. Baik, artikan. Kenapa kamu pergi ke
teras. Saya pergi ke teras untuk beristirahat. Baik. Suma? Kenapa? Siapa yang punya akibat itu tas ya Ustaz? Baik. Siapa yang punya ini tas? Yang punya ini tas at-tajir. Orang kaya Ustaz. Punya siapa tas ini? Tajir itu bukan orang kaya, pedagang. Pedagang. Iya, orang Punya kaya siapa itu tas ini? Yang punya tas ini orang pedagang. Pedagang. Ya, pedagang ya. Kalau orang kaya itu apa namanya? Goniyun, agniya, minal agniya wal masakin. Orang-orang kaya dan orang-orang miskin. Jadi kalau tajir itu artinya pedagang. Kenapa kok biasanya di Indonesia itu ya tajir melintir gitu ya? Maksudnya bahasanya adalah tajir itu orang kaya. Kalau di Indonesia ya, itu menunjukkan bahwa yang namanya dagang itu ya bisnis lah kita sebut, kalau sekarang ini lebih umumnya adalah bisnis, itu bisa memang memperkaya diri gitu ya. Bisnis apa aja? Bisnis kuliner, bisnis traveling, bisnis pendidikan begitu ya. Pasti ada untungnya. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan yang bahwasanya ambillah 1/10 rezeki Allah dari berdagang. Jadi 1/10 rezeki Allah itu diambil dari apa? Berdagang. Mungkin jarang sekali kalau dia jujur dalam dagangan itu, rugi itu jarang. Ya, jarang sekali orang yang jujur, sabar gitu ya, berdagang itu. Teman-teman tahu baju Erigo? Ada yang tahu baju Erigo? Saya dapat inspirasi sekali dari baju Erigo itu. Alhamdulillah pemiliknya adalah Muslim yang belum lama ini membuka outlet di Las Vegas, di New York, sama satu lagi di Inggris. Setahu saya ada 3 tempat di luar negeri. Produknya itu ada di sini. Produksinya tuh di konveksinya di mana namanya? Di Karawaci. Gudangnya itu di Karawaci. Ya, itu luar biasa sekali. 10 tahun yang lalu tuh dia masih ngejual tiket konser, ya, tiket konser sama tiket sepak bola. Habis jual tiket, dia jual baju di emperan, ngambil sama orang. Tapi 10 tahun kemudian luar biasa. Itu artinya apa namanya, dari berdagang itu membuat kita insya Allah cukupkan. Bisnis ya, nyebutnya sekarang itu bukan berdagang saja, tapi umumnya namanya kita sebut bisnis. Jadi pandai-pandailah berbisnis. Kalau nggak bisa berbisnis soal dunia, maka berbisnislah soal akhirat. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, idza ra'a rajulun tusabiquka 'anid dunya fatusabikuhu minal akhirah. Apabila kamu melihat seorang laki-laki telah mendahului kamu, gitu ya, berlomba-lomba dalam urusan dunia, maka berlombalah sama dia dalam urusan akhirat. Gitu ya, nggak apa-apa kita tidak menjadi orang yang kaya di dunia ya, karena sebab mungkin bisnis kita jalannya tidak secepat atau grafik keuntungannya tidak tinggi gitu ya, nggak apa-apa. Tapi dalam urusan akhirat jangan sampai kita juga disusul sama dia. Gitu. Taib, mungkin al-akhir takallam ngomong di sini teman-teman sekalian, di Rokmu Wahid Salasah wa Sab'in, halaman 173. Di halaman ini, tafadhal, di sebelahnya ini teman-teman, halaman 173. Kalau 173 sebelumnya, nah itu coba teman-teman semuanya yang nggak punya bukunya bisa di screenshot, atau kalau sudah punya bukunya itu boleh teman-teman nanti latihan di rumah. Ya, ini mungkin kita lebih perbanyak latihan.
Kemudian selanjutnya di halaman ke 174 dibuka. Itu boleh di screenshot ya. Kemudian halaman 174. Akmil jadwal al-ati. Perhatikan di sini enggak sebelumnya 174. Kelewat ya? Iya, Ada Ustaz. halaman yang Nggak hilang. ada. Ya, Ustaz. Halaman hilang. Baik, ada halaman yang hilang ya. Iya, Ustaz. Ke-skip juga di PDF Ana ini. Oh, sama juga. Sama. Baik, nanti ini saya coba ini kan di sini ini ada jadwal. Halaman berarti yang hilang 2 halaman ya, 174 sama 175 ya. Nah, Ustaz. Nah, di halaman 174 ini ya, kalau bagi teman-teman yang sudah punya bukunya, di sini diperintahkan adalah sempurnakanlah jadwal berikut. Jadi di sini ada jadwal al-yaum. Saya berikan contoh. Baik. Perhatikan di sini ada jadwal al-yaum di video saya ya. Akmil al-jadwal. Sini perintahnya yaumul khamis, hari Kamis. Paginya ngapain dari jam 7, kemudian jam 10, jam 12, jam 6, dan jam 11. Ya, masaan. Kemudian jam ini bukan 11 sore ya, maksudnya lailan ini diganti ini. Ya, ini lailan. Jadi jam 11 lailan tuh kamu ngapain? Gitu ya. Umumnya biasanya orang Arab tuh tidurnya jam segini nih kalau malam, jam 11. Baik. Nah, aina anta, di mana kamu? Madat af'al gitu kan? Di mana aku, di mana aku dan apa yang aku lakukan. Baik. Coba teman-teman nih. Atau nanti saya fotokan atau enggak antum bisa screenshot. Ya boleh teman-teman ini buat jadwal sendiri nih. Ya yang hadir, yang pekan depan besok hadir, teman-teman bikin jadwal seperti ini nih. Jam 7 pagi ngapain, jam 10 ngapain, jam 12 ngapain, jam 6 sore ngapain, dan jam 11 malam ngapain. Misalkan ya di situ contohnya jam 7 hujratut ta'am. Berarti di ruang makan. Atana walul fatur, makan sarapan. Jam 10 ngapain? Misalkan adirosah gitu kan. Dirosahnya itu mada af'alnya. Aina anta fil madrasah. Mada af'al adirosah kayak gitu. Jam 12 zuhur masjid. Aina ana fil masjid. Mada af'al tusalli ma'al imam atau usalli ma'al imam. Kemudian jam 6. Ini contoh aja ya, contoh aja. Jam 6 sore. Misalkan jam 6 sore al-la'ab. Karena di Mekah itu tergantung jamnya ya. Kadang sholat itu jam 6:30 atau jam 7 itu baru mulai sholat maghrib. Terutama kalau musim panas, biasanya siangnya tuh lebih lama ya ketimbang musim dingin. Ya. Jam 6 tuh biasanya mereka masih main bola kalau di sana ya. Nah, tapi kalau di sini mungkin antum bisa berbeda, oke? Okay? Dan kemudian 11 ngapain? Misalkan hujrat tuh jam 11 masih belajar atau masih bermain ya, atau ngerjakan tugas kayak gitu kan. Nah, ini harinya besok aja mungkin. Nggak usah hari Kamis ya, mungkin yaumul arbi'ah atau yaumul ahad boleh gitu ya. Mungkin lebih enaknya yaumul ahad. Yaumul ahad. Jadi teman-teman yaumul ahad tuh ngapain? Jam 7, jam 10, jam 12, jam 6 dan jam 11 malam. Gitu ya. Paham tuh? Apa yang bisa antum kerjakan nanti di rumah? Baik. Kalau itu di screenshot aja kalau bingung. Posisinya sudah bagus ini untuk di screenshot. Nah, Ustaz, sudah, Ustaz. Sudah ya? Baik. Mungkin sudah bagi yang lain. Ya, jadi
Buat jadwal seperti itu. Insya Allah hari Rabu kita akan bahas. Oke? Dan nanti saya akan coba potokan untuk bisa ditampilkan nanti di layar. Untuk halaman 174 dan 175. Baik, hada ma'astati an aqulu lakum insyaallah naltaqi usbu'ul ati. Hal minkum as-su'al tafaddal fa alayhi ay yas'al wa in kana ma fi as-su'al mungkin nakhtim liqa'ana li hadhihi al-lailah fa insyaallah sanaltaqi usbu'al ati. Ustadz, ini tugasnya yang halaman 174 jadwalnya saja. Ya, Atau bikin jadwal. Jadwal anti gimana? Setiap hari Ahad. Iya, kalau yang 178? Enggak. Enggak ada 178, enggak ada. 178, 175 apa? Yang 175 tadi bikin jadwal. 174 bikin jadwal. 173 itu buat latihan aja di rumah. Oh. 174 coba ditampilin lagi. Masih tampil nggak? Nah, itu buat latihan di rumah itu. Jadi bikin pertanyaan dan bikin jawaban. Oke. Liman hadhihi liman hadhihi apa misalkan? Liman hadal manzilu akhi suratus sadiqi. Liman hadi manzil, gitu kan? Hadihil manzil li akhi. Atau mungkin kalau teman-teman mau bisa jawabannya, tafadhol nanti dijawab aja, boleh ditulis. Sepertinya lebih lebih bisa mengerti lah kalau kita tulis. Baik, gitu ya. Alhamdulillah. Kalau yang di bawah jadwal itu Ustadz yang guru kalimah, guru itu enggak? Yang halaman 174 Ustadz. Oh, enggak usah itu. Enggak usah. Itu suruh nunjukin setiap kalimat yang beda daripada kalimat yang lain. Di situ ada geografia, hisab, qalam, lughatul arabiyah. Ini menunjukkan mata pelajaran geografi, matematika, pulpen, sama bahasa Arab. Yang aneh mana? Qalamun ya. Semuanya menunjukkan mata pelajaran, tapi satu ini tidak menunjukkan mata pelajaran. Itu besok insya Allah pekan depan kita akan selesaikan sampai halaman ke 176. Setelah itu kita masuk ke Hujratu Fatimah. Kamarnya Fatimah. Al-Fatimah al-an ma yadkhul fi dirasah. Sedang tidak masuk pelajaran. Taib, hunaka soal al-ukhra? Taib, yakfi? Tafadhal, akhi, ditutup kalau sudah selesai. Man khas? Ya Ustaz. Sebelum ditutup apakah ada pertanyaan? Artinya tidak usah ya Ustaz ya. Sebelum ditutup apakah Ustaz ada kata-kata atau nasihat? Saya rasa cukup, akhi. Gak ada nasihat dari saya. Insyaallah, yang penting teman-teman semangat belajarnya, pelan-pelan lah belajar bahasa Arab itu. Tidak harus 100% kita mengerti, kita paham, kita bisa praktekkan. Tidak. Sedikit demi sedikit kita gunakan dalam keseharian kita. Aina ana, mada af'al, itu nanti enak sekali buat apa? Mengucapkan fi saati wahidah naharan,
ana fil bait misalnya wa anam ya wa anam. Jadi ana fil bait, saya sedang di rumah, apa yang saya lakukan? Anamu, tidur. Wa fi sa'ati samaniyah lailatan, gitu kan. Ana fil misalnya fi baiti ummi ziarah al-walid li'anna al-walidi al-marid. Jadi karang-karang bahasa sederhana aja boleh. Nggak harus baca, jawabannya simpel ya. Boleh mau dikarang-karang juga boleh. Yang sudah ada jawabannya, tafadhol nanti bisa dipoto. Ya, bisa dipoto-fotokan. Atau nanti bisa dikasih lewat audio, lewat video ya. Nanti dibuka aja videonya, dikasih lihat soalnya. Biar kita bahas. Oke? Fahimtum jami'an? Mungkin naktatin ya. Naktafi dirasatana fi hadhihi al-lailah. Wa a'udu ila khas. Tafadhal akhi.